Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nani Sunarmi. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi terkait tentang teori relativitas dan kosmologi. Subbab yang akan kita pelajari adalah transformasi Lorentz untuk vektor 4 melalui transformasi koordinat 4. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang kaidah transformasi untuk vektor. Kita juga akan mempelajari tentang ruang waktu Minkowski dan kaidah transformasi Lorentz, serta kita akan latihan-latihan beberapa soal terkait dengan bab ini. Kita buka materi kita mulai dengan subbab transformasi Lorentz vektor 4. Oke, kita mulai pembahasan kita dengan tema transformasi Lorentz vektor 4 melalui transformasi koordinat 4. Jadi pada bab ini sebajari tentang alih bentuk Lorentz dari komponen vektor 4. Jadi baik bentuknya untuk kovariannya maupun kontravariannya melalui transformasi koordinat 4. Jadi koordinat 4 itu apa? Koordinat 4 itu sebenarnya adalah koordinat yang memuat 4 dimensi begitu ya, dengan 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Nah, biasanya koordinat ini kita kenal dengan koordinat ruang waktu Minkowski begitu. Nah, untuk memudahkan kita dalam belajar nanti, transformasi yang awal yang akan dijelaskan pada buku ini adalah untuk transformasi vektor dalam ruang n dimensi. Jadi nantinya baru setelah kita mempelajari n dimensi, kita akan belajar ke ruang waktu Minkowski. Kemudian apa saja sih yang akan kita pelajari? Salah satunya adalah berkaitan tentang transformasi dari vektor kecepatan, vektor momentum, vektor gaya, vektor potensial, dan vektor kerapatan. Oke, kita mulai dengan yang pertama adalah kaidah transformasi untuk vektor. Jadi misalnya kita tinjau ada suatu vektor dengan dimensinya adalah n dimensi begitu. Nah, vektor ini kita misalkan sebagai x n begitu ya, dimana n ini adalah koordinatnya, jadi dimensinya ada sejumlah n dimensi. Kemudian kita lakukan transformasi ke koordinat dimana x tilde begitu, x tilde pangkat n itu adalah x1 tilde, x1 tilde, x2 tilde sampai dengan x ke n tilde. Nah, dalam ruang tersebut, kaidah transformasi yang menghubungkan vektor-vektor antara kovarian dan kontravarian, serta antara vektor kovarian dengan kovarian tildenya, jadi begitu ya, antara kontravariannya dengan koordinat kontravariannya di koordinat yang baru, dengan kovariannya juga sama. Jadi kita ingat kembali kovarian itu kita tandai dengan dimensinya itu diletakkan di atas seperti ini, ya. Terus kemudian yang membedakan transformasinya adalah letaknya di tilde di sini ya. Tilde di sini adalah fungsinya untuk menunjukkan bahwa itu transformasi pada koordinat yang baru. Koordinat yang baru itu apa? Bisa jadi dalam pengamatan itu pengamat yang bergerak mengamati itu berarti bisa kita anggap sebagai koordinat yang baru. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, kovariannya ditunjukkan dengan indeks dimensinya di bawah begini ya. Kemudian tildenya sama maknanya, itu artinya adalah transformasinya pada koordinat yang baru begitu ya. Semoga tidak bingung. Nah, kita ingat bahwa ketika kita mendapatkan suatu vektor kovarian, ini kontravarian begitu. Nah, vektor dari kontravariannya ini sebenarnya diperoleh dengan cara yaitu turunan begitu dari vektor ininya dulu, transformasi koordinat xn-nya ini tadi terhadap x nu begitu ya. Jadi di sini do x tilde mu diturunkan terhadap do x nu dikalikan dengan a nu. Nah, seperti ini. Kemudian dengan inversinya adalah, maka kalau saya mau mencari a nu, ini tinggal pindah begitu ya. Kalau ini kan tadi mencarinya a tilde mu. Nah, ini yang dicari gantian a nu-nya. Nah, a nu itu tidak lain adalah do x nu begitu diturunkan terhadap do x tilde mu dikalikan dengan a tilde mu. Nah, ini adalah deskripsi terkait dengan vektor kontravariannya. Bagaimana dengan vektor kovariannya? Vektor kovariannya juga sama. Vektor kovariannya misalkan di sini a mu tilde tidak lain adalah turunan dari x nu terhadap dx tilde mu dikalikan dengan vektor a nu. Nah, untuk mencari vektor a mu itu kita bisa tukar begitu ya. Berarti do x mu
do x tilde mu diturunkan ke do x nu dikalikan dengan a mu. Nah, ini dia tipu. Jadi kalau teman-teman perhatikan dengan betul, ini dia tipu. Jadi seharusnya ini itu bukan a mu tapi anu ya. Jadi ini harusnya sama seperti ini. Sebentar, kita aktifkan pensilnya. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini bukan a mu ya. Jadi saya koreksi, ini harusnya adalah a nu begini. Jadi ini simbol mu, ini simbol nu. Jadi kalau teman-teman bingung bacanya memang mu nu seperti itu ya. Nah, ini inversinya. Kemudian di sini telah digunakan kesepakatan penjumlahan Einstein, yaitu jika terdapat indeks berulang, maka penjumlahan harus dilakukan meliputi jangkauan indeks tersebut. Apabila penjumlahan tidak ingin dilakukan, maka hal tersebut harus diungkapkan secara eksplisit. Jadi ini pengantarnya. Nah, kemudian penerapannya bagaimana? Penerapannya kita terapkan pada ruang waktu Minkowski dan kaidah transformasi Lorentz-nya. Sebenarnya ini sekilas sudah kita pernah bahas di depan terkait dengan gerak. Cuman kita ulangi lagi, kita ikuti subbab pada buku ini ya. Nah, metrik ruang waktu Minkowski koordinatnya adalah x mu. Nah, karena koordinat Minkowski itu ada 4. Yang pertama adalah suku waktunya x0 ya. Jadi kalau di sini x mu ini adalah punya 4 vektor. 4 vektornya apa saja? Ya, ini yang pertama adalah suku waktunya, kemudian koordinat pertama, koordinat kedua, kemudian koordinat ketiga. Bukan koordinat tapi dimensi pertama, dimensi ruang ya maksudnya. Ruang pertama, 2 dan 3. Jadi kalau dimisalkan ya bisa jadi x, y, z seperti ini. Jadi inilah yang disebut dengan 3 koordinat ruang ya. 3 space ruang, kemudian 1 waktu begini ya. Kemudian ini disingkatnya bagaimana? Nah, 3 koordinat ruang ini yang kadang kita singkat dengan R di sini. Jadi R di sini itu sebenarnya menunjukkan posisinya di dalam 3 koordinat ruang. Kemudian suku waktunya ditulis dengan CT. Jadi dimensi atau vektor x mu seperti ini bisa kita tuliskan menjadi CT, R vektor begini ya. Nah, kemudian untuk mengambil bentuk ds-nya begitu. Nah, ds ini apa? ds ini sebenarnya adalah komponen pergeserannya. Jadi kalau teman-teman bingung, kita kemarin sudah belajar ds itu adalah komponen dari pergeserannya. Nah, komponen pergeserannya seperti apa? Komponen pergeserannya sebenarnya ditunjukkan dengan 4 komponen yang tersusun. Jadi di sini yang pertama adalah dengan cara di sini ada faktor g mu nu ya. G mu nu dikalikan dengan dx mu dx nu. Kemudian, nah, di sini minus j kuadrat dt kuadrat ditambah dx kuadrat ditambah dy kuadrat ditambah dz kuadrat. Nah, yang menjadi pertanyaan, kok di sini nilainya negatif sendiri? Padahal di sini kan koordinat ds-nya itu kan sebenarnya turunannya terhadap posisinya ya. Terus kenapa kok di sini jadi dt, di sini dx, di ini dy dan ini dz? Jadi gini, g mu nu itu sama seperti eta mu nu kemarin. Jadi g mu nu itu sebenarnya adalah eta mu nu, tetapi dia hanya memiliki nilai ketika basis 2 basisnya ini. Jadi 2 penyusun di sini, mu nu-nya ini harus memiliki nilai yang sama. Jadi misalkan dia harus nilainya 0, 0 begitu. Ya. Kemudian 1, 1, 2, 2 dan seterusnya. Nah, kalau dia tidak sama bagaimana? Kalau dia tidak sama nilainya adalah 0. Nah, ini yang kemudian dirangkum ke dalam pernyataan ini. Jadi eta begitu ya, eta mu nu itu tidak lain adalah delta mu nu. Delta mu nu itu bagaimana? Delta mu nu itu memiliki nilai sama dengan, jadi kalau teman-teman ingat ini ya, bentuk ini delta mu nu itu akan sama dengan 1 begitu kalau syaratnya adalah m sama dengan n begini ya. Nah, kalau tidak sama bagaimana? Tidak sama ya nilainya menjadi 0. Nah, itu. Kemudian, nah, kok yang satu sama dengan negatif untuk suku pertamanya atau suku bagian waktunya? Ya karena memang eta 00 begitu ya, eta 00 memiliki nilai sama dengan negatif 1. Jadi kalau misalkan kita turunkan begitu
ya sama dengan muncul negatif satunya. Terus kemudian, nah di sini kok menjadi dt kuadrat. Ya, di sini kok menjadi dt kuadrat. Ya sama seperti tadi. Dx 0 ini kan hanya bisa misalkan. Jadi kalau kita jabarkan, dia kan sebenarnya ada berapa cacah ini. Mu ini punya 4 kemungkinan 0, 1, 2, 3, 4. Terus kemudian nu juga punya kemungkinan 0, 1, 2, 3, 4. Jadi sebenarnya gabungan G mu nu ini ada 16 suku begitu. Dari ke semua itu, dari ke 16 suku itu yang memiliki nilai itu hanya yang suku-suku yang sama nilai mu dan nu-nya, maka hanya akan ada 4 suku yang sama. Yang pertama adalah ketika mu 00, jadi kalau kita tulis gini aja ya, langsung kita tulis yang ada nilainya saja. Berarti yang ada nilainya adalah eta 00. Karena ini mu nu-nya 00, maka dx-nya menjadi dx 0 itu sama dengan dt. Nah, ini maka menjadi dt. Begini. Kemudian ditambah eta 11. Ya, kemudian mu 1, x1 itu apa? X1 tidak lain adalah x. Maka ini menjadi dx seperti ini. Kemudian lagi eta 22. Nah, untuk mu nu 2, x-nya itu nilainya apa? X2 itu tidak lain adalah y. Maka di sini menjadi dy seperti ini. Kemudian eta 33 begini, eta 33. Nah, x3 siapa? Oh, x3 di sini adalah z. Maka di sini berarti dz. Nah, inilah yang berubah jadi mu 00. Sorry, ini komponennya kan diturunkan terhadap t. Masih ada c, maka di sini muncul c. Berarti ini c. Muncul suku c kuadrat. Nah, seperti ini. Maka kalau saya simpulkan menjadi apa ya? C kuadrat. Eta 00 berapa? Eta 00 punya nilai negatif 1. Maka muncul tanda negatif di sini. Oke, berarti dt kuadrat ditambah eta 11 berapa? Oh, eta 111. Berarti di sini dx kalikan dx. Berarti dx kalikan dx kuadrat. Kemudian eta 22 berapa? 1 juga. Oh, berarti ini dy kuadrat. Kemudian di sini eta 33 berapa? Oh, eta 33 1. Maka ini menjadi dz kuadrat. Nah, seperti ini asal mulanya begitu ya penjelasannya. Oke, semoga teman-teman paham. Kita coba lanjutkan. Nah, ditinjau dua kerangka inersia, jadi sama seperti yang kemarin. Jadi ada dua tinjauan. Yang pertama adalah kerangka K dengan koordinat x mu. Jadi koordinatnya tadi ada x0, x1, x2, x3. Nah, dan kerangka satunya lagi apa? Kerangka satunya adalah K tilde dengan koordinatnya adalah x tilde mu yang bergerak dengan kecepatan v terhadap kerangka K ke arah dimana. Nah, kalau dia tegak lurusnya, maka nilai dari posisi yang sejajarnya itu sama dengan R vektor dot V dibagi dengan V kuadrat dikalikan dengan vektor V. Nah, kaidah Lorentz pada transformasi 4 untuk ruang waktu Minkowski kemarin kita sudah definisikan ya. Nah, ada bagian dari sejajar dan ada bagian yang tegak lurus. Serta kita juga perlu definisikan untuk waktunya begitu. Nah, jadi misalkan kita bagi menjadi dua, koordinat sejajarnya dan koordinat yang tegak lurus. Yang sejajar siapa? Ya tinggal nanti geraknya ke arah mana, maka kita tahu sejajarnya. Nah, misalkan ini adalah nilai R untuk koordinat yang sejajar dulu, bagian yang sejajar. R tilde-nya bagaimana? Ya sama dengan gamma dikalikan R sejajarnya dikurangi V kalikan T-nya. Kemudian R tegak lurusnya, komponen yang tegak lurus yang lain itu ya sama dengan komponen tegak lurusnya. Kemudian teman-teman perlu ingat waktunya juga mengalami perubahan begitu. Jadi di sini itu waktu bukan besaran yang konstan. Jadi waktu juga mengalami mendapat pengaruh di relativistiknya, gerak relativistiknya. Jadi suku waktunya bagaimana? Suku waktunya ya sama dengan gamma dikalikan dalam kurung T dikurangi R dot V begini per C kuadrat. Nah, gamma berapa? Gamma itu tidak lain adalah kita peroleh dengan 1 per begitu. 1 per akar dari 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Jadi nantinya kita gabung dua komponennya.
Jadi kalau tadi kita bagikan komponennya ada komponen sejajar dan komponen tegak lurus, maka kalau kita pengen definisikan posisinya begitu di koordinat yang baru atau R tilde langsung, ya R tilde tidak lain adalah R yang sejajar kita tambah dengan R yang tegak lurus. Jadi dua persamaan ini kita jumlahkan. Jadi kita ketemunya adalah R ditambah dengan gamma min 1 R dot V per V kuadrat kalikan V dikurangi dengan R CT per C V. Nah ini didapatnya dari mana? Kok tiba-tiba kita dapat persamaan itu? Nah, ini didapatnya dengan cara teman-teman memasukkan ini persamaan 1.22 dengan persamaan 1.23. Oke, kita coba jabarkan untuk mengetahui bentuk persamaan tersebut. Oke. Kita mulai dengan memasukkan persamaan 1.122 dan 1.123 ke dalam persamaan R. Jadi kita mulai dengan persamaan 1.122. 1.22 tadi menunjukkan R tilde. Begini ya, sorry. R tilde sejajar begini. Ini sama dengan gamma dikalikan dalam kurung adalah R sejajar dikurangi dengan V besar begini, T begini ya tadi. Kemudian persamaan 1.23 di mana komponen dari tegak lurusnya begitu tidak lain adalah sama dengan komponen dari R yang tegak lurus. Oke, kita coba masukkan. Kita ingat kembali bahwa persamaan R, jadi persamaan R ini tidak lain adalah nilai dari R yang sejajar ditambahkan dengan nilai dari R yang tegak lurus. Bukan nilai, tapi vektor ya. Vektor posisi yang sejajar ditambahkan dengan vektor posisi yang tegak lurus. Nah, ini juga berlaku untuk komponen pada koordinat K tilde. Jadi kalau di koordinat K tilde ini juga berlaku dengan cara sama. Jadi vektor L tildenya begini itu tidak lain ya komponen yang dari tilde yang sejajar ditambah dengan komponen yang dari tilde yang tegak lurus. Nah, kita masukkan persamaan 1.22 dan 1.123 di sini. Jadi yang pertama kita masukkan sorry, loadingnya agak lama. Nah, yang sejajarnya mana? Berarti yaitu gamma, kemudian adalah komponen R sejajar, kemudian dikurangi dengan VT begini ya. Kemudian ditambah dari suku R yang tegak lurus. Nah, kemudian loh, kok bisa berubah transformasinya menjadi persamaan 1.26? Caranya adalah suku dari RT ini. Kalau dari persamaan ini, maka kan saya dapat persamaan RT ya. R dikurangi dengan R yang sejajar itu sama dengan nilai dari, nah ini yang kemudian teman-teman masukkan ke sini. Maka suku RT nya kita gantikan ya, suku RT ini kita gantikan. Jadi kita peroleh gamma dikalikan dengan R sejajar seperti ini, ini vektor dikurangi dengan VT, kemudian ditambah dengan suku R begini dikurangi dengan R sejajar. Nah, ini ada R sejajar, ini ada R sejajar. Nah, ini bisa kita dekatkan. Caranya dengan cara gammanya kita kalikan dengan masuk ke dalam. Berarti ini ada gamma, kemudian R sejajar dikurangi dengan gamma V kali T begini ya, ditambah dengan R, kemudian dikurangi dengan R sejajar. R sejajar bisa kita dekatkan, berarti gamma, kemudian R sejajar. Ini tidak perlu kurung ya. Oke, jadi R sejajar, vektor R sejajar, kemudian dikurangi dengan R sejajar, kurangi dengan gamma VT. R sejajar bisa kita keluarkan, berarti ini R sejajar ya, dalam kurung gamma min 1 begini dikurangi dengan gamma VT. Nah
Nah, persamaan R sejajar kan sebenarnya kita sudah tahu ya dari persamaan 1.21. Jadi kita ingat kembali persamaan dari 1.21, persamaan 1.121. Bunyinya bagaimana? Bunyinya adalah R sejajar tidak lain adalah R begini dot V, ya, V besar begini per V kuadrat. Nah, dikalikan dengan V vektor. Nah, ini yang kemudian teman-teman substitusikan ke sini. Jadi kalau kita hitung, nah, ini tidak lain adalah R kemudian dot V begini ya, per V besar vektor kuadrat kalikan V dikalikan dalam tanda kurung adalah gamma minus 1. Kemudian dikurangi gamma VT. Nah, oke, ini saya lanjutkan ke sini. Nah, ini kan tidak lain bentuknya berubah menjadi persamaan. Oh ya, tadi masih ada suku R1 ya di sini ya. Sorry, masih ada R. Oke, ini juga masih ada R. Di sini masih ada R. Oke. Ini berarti kita anukan, berarti R tilde, terus ada lain. R yang ini saya taruh di depan ya. Berarti R ditambah dengan gamma min 1 begini dikalikan dengan R dot V begini per V kuadrat kemudian dikalikan dengan vektor V kemudian, nah, suku minus gammanya ini, ini tipe suku minus gammanya ini sebenarnya teman-teman tambahkan C per C agar nanti bentuknya bisa ditransform untuk menjadi koordinat suku ke 0. Jadi yang ini bisa kita tulis dengan gamma begini. Kemudian di sini kan ada VT. Ini saya kalikan dengan CT V per C. Nah, ini sudah menjadi persamaan 1.26. Jangan lupa ini vektor. Nah, ini sudah sesuai dengan persamaan 1.126. Jadi penjabarannya diperoleh dengan cara seperti ini. Semoga tidak bingung ya, memang agak panjang caranya. Kita kembali lagi. Jadi kita sudah ketemu persamaan 1.26 penjabarannya. Nah, kita kemudian nguraikan. Jadi kita uraikan menjadi komponen X ke I, N ke I. N ke I itu apa? NI itu sebenarnya fungsinya adalah untuk vektor satuan gitu ya. Vektor satuan untuk vektor ke I-nya. Jadi misalkan X ya XI, misalkan untuk vektor sumbu X ya bisa I topi, kemudian untuk Y ya bisa C topi, K bisa menjadi Z topi seperti itu, atau koordinat Z bisa menjadi K topi lah, kebalik saya ngomongnya. Nah, yang itu kemudian kita hilangkan suku vektornya begitu ya, vektor satuannya ini menjadi besaran X biasanya. Jadi misalkan untuk X transformasi X begitu, untuk komponen X ke I, misalnya dia ke 0, ke 2, ke 3. Nah, itu kita tinggal masukkan ini. Misalkan untuk komponen ke I, berarti tidak lain adalah delta IJ gamma min 1 V ke I dikalikan VJ per V kuadrat dikalikan X ke J dikurangi dengan gamma F ke I per C X 0. X0 itu apa? X0 ya CT tadi. Jadi persamaan CT kita itu berubah menjadi X0. Loh, ini kok bisa begini Bu? X1 ya. Ini kan karena R kan punya komponen itu X ke I atau X mu tadi ya. Komponen ke 0, 1, 2 dan 3. Maka ini yang kita jabarkan di sini. Nah, di sini ada X ke I, di sini juga ada X ke I. Nah, ini bisa kita keluarkan begitu. Ini menjadi angka 1 begitu ya. Ini sisa angka 1. Kemudian yang di sini sisa suku ini saja selain XI begitu ya. Nah, terus kemudian angka 1 itu akan memiliki nilai begitu ketika nilai I sama dengan J. Ketika I sama dengan J, maka ini angka 1 ini dirubah menjadi persamaan delta begitu. Terus kemudian kenapa kok harus I sama dengan J? Karena di sini memuat suku dot product. Dot product itu hanya memiliki kalau dia punya nilai dari koordinat basis ininya sama. Jadi misalkan 1 1 2 2 3 3. Itu kenapa di sini muncul delta I J, artinya I harus sama dengan J untuk mengetahui begitu hasil vektor dot product di sini.
Kemudian setelah itu ini CT-nya, jadi CT yang ini tadi, CT ini itu tidak lain adalah X ke 0. Begitu, berubah menjadi X ke 0 ini. Nah, ini kemudian yang kita ambil untuk X ke I-nya. Kemudian suku komponen waktunya yang mana? Suku komponen waktunya ya berarti C tilde. C dikalikan CT tilde begitu sama dengan gamma dalam tanda kurung CT. Dalam tanda kurung CT dikurangi V ke I, C X ke I. Seperti ini. Atau kita juga bisa nuliskan berarti X ke 0 karena memang ini kan sama dengan ke X ke 0. Jadi kalau X ke 0 tadi adalah CT begini ya. CT, maka untuk X ke 0 tilde itu tidak lain adalah CT tilde. Jadi CT tilde ya berarti C dikalikan T tilde. T tilde tadi teman-teman dapat dari mana? T tilde tadi teman-teman sudah dapat dari persamaan 1.24. Jadi bentuk ini tidak lain diperoleh dari persamaan 1.24. Jadi ini tidak lain adalah 1.124. Jadi bisa dibuka kembali begitu ya. Kemudian, nah CT-nya berarti ini kita gantikan menjadi X0. Kemudian gamma CT menjadi X0 dikurangi VI per C XI. Begitu ya. Ingat karena ini ada tilde, maka di sini juga pasti tilde maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita sudah tahu komponen untuk waktunya. Nah, terus kita pengen tahu bentuk derivatif dari parsial koordinat K tilde bagaimana terhadap K. Ya kita tinggal turunkan saja. Misalkan di sini kita pengen menurunkan persamaan X begitu ya. Agar terlihat PN-nya. Nah, kita mau menurunkan ini X tilde terhadap XJ. Maka yang kita turunkan adalah ya persamaan X yang kita sudah peroleh tadi. Persamaan X tadi kita peroleh dari rumus persamaan mana? Persamaan 1.128. Jadi persamaan 1.128 kita masukkan begitu menggantikan X ke I di sini, X tilde I di sini. Nah, ini kita gantikan persamaan 1.128. Kemudian turunannya bagaimana? Turunannya tidak lain berarti suku delta IJ ditambah dengan gamma min 1 VI VJ V kuadrat. Nah, kok bisa dapat dari sini? Kita tulis lagi lah persamaan 1.28. Sepertinya cukup muat di sini. Jadi kita tulis persamaan 1.128. 1.128 tadi itu berbunyi seperti ini. X tilde I begitu ya, itu tidak lain adalah dalam tanda kurung delta IJ. Jadi delta IJ ditambah begini, gamma min 1 per V kuadrat, kemudian di sini VI VJ begini ya, kemudian ini X ke J, kemudian ditambah dengan suku gamma, dikurangi kok ditambah, nah oke. Nah ini dikurangi begini ya, kemudian dikalikan VI per C kalikan X0. Nah karena derivatifnya terhadap do XJ, maka karena derivatifnya do XJ begini, kok pangkat bawah, oke. Nah, ya seperti ini, X tilde I begitu ya. Nah, berarti kan hanya suku yang mengandung XJ saja yang ada nilainya. Mana yang mengandung XJ? Yang mengandung XJ hanya suku ini. Nah, karena perkalian di dalam ini tidak mengandung XJ, ya hanya ini saja yang diturunkan. Suku ini ada XJ-nya tidak? Oh, tidak ada. Berarti ini tidak ada nilainya. Sehingga kalau kita turunkan ya tinggal delta IJ ditambah gamma min 1, kemudian V ke I, V ke J per V kuadrat. Nah, ini do XJ begini terhadap do XJ. Do XJ per do XJ berapa? Ya sama dengan 1. Sehingga hasilnya apa? Ya tinggal ini delta IJ begini ya ditambah gamma min 1,
kemudian VI, VJ per V kuadrat. Inilah yang menjadi persamaan 1,131. Ya, kemudian, nah ini terus kemudian kita pisah. Di sini ada delta IJ. Ini ada suku yang memuat gamma min 1 VI VJ sekian ya. Nah, terus kita hitung kalau misalkan ini derivatifnya itu ternyata terhadap X0. Kan ini tadi derivatifnya terhadap J saja ya. Kita tidak tahu bagaimana ketika do XI ini diturunkan do X tilde I ini diturunkan terhadap X0. Nah, kalau diturunkan terhadap X0, maka ya hanya suku yang memuat X0 yang ada nilainya. Siapa yang memuat X0? Yang memuat X0 adalah suku ini. Maka hasilnya berapa? Maka hasilnya ya hanya gamma VI per J. Maka hasilnya seperti ini. Kemudian kalau diturunkan terhadap X0, do X0, do XI begitu. Nah, berapa hasilnya? Oh, hasilnya adalah negatif gamma FI per C. Nah, didapatnya dari mana? Didapatnya adalah dengan cara teman-teman, gitu kan ya. Do delta X0-nya diturunkan terhadap do X ke I. Kemudian ketika do X tilde 0 diturunkan terhadap do X0 itu berapa nilainya? Nilainya tidak lain adalah sama dengan gamma. Semoga mudah dipahami ya. Oke, kita coba bahas ya. Nah, bagaimana terbentuk persamaan 1,132. Jadi kalau teman-teman lihat di persamaan 1,128, nah suku yang memuat X0 kan hanya bagian suku ini. Maka ketika kita turunkan ya sisanya hanya gamma V ke I per C begitu. Nah, terus kemudian bagaimana kalau untuk suku ini persamaan 1,133 dan 1,134. Nah, teman-teman ingat kembali persamaan 1,130. Jadi biar paham kita coba bahas di sini ya. Persamaan 1,130, persamaan 1,130. Jadi kalau teman-teman ingat X tilde untuk suku ke nolnya begitu. Suku ke nolnya itu kan kita definisikan dengan gamma X ke 0 begini ya, dikurangi dengan V ke I per C begitu ya. Nah, kemudian ini dikalikan dengan X ke I seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini kan diturunkan terhadap do XI. Nah, suku mana sih yang mengandung do XI? Ya, suku yang mengandung do XI sebagian ini. Jadi kalau kita perpanjang, kita kalikan ke dalam persamaan 1,130 berarti kan gamma X0 begini ya, dikurangi gamma V ke I per C dikalikan X ke I. Jadi kalau diturunkan terhadap do XI maka suku ini sama dengan 0 turunannya. Suku yang ini berapa? Suku yang ini ya semua selain X ke I. Berapa nilainya? Ya sama dengan negatif gamma V ke I per C. Itulah bentuknya kenapa menjadi persamaan 1,133. Jadi turunannya suku ini ketika diturunkan begitu terhadap do XI yang hanya memiliki nilai hanya suku bagian ini saja. Oke, terus kemudian bagaimana ketika do X tilde 0 diturunkan terhadap X0. Nah, suku yang memuat X0 kan hanya bagian depan malahan dari 1,30. Ya, hanya bagian ini. Jadi kalau bagian ini suku ini kok diturunkannya terhadap do X0, maka ya nilainya hanya do X0, sukunya yang mana? Sukunya ya gamma X0. Gamma X0 kalau kita turunkan terhadap X0 kan sama dengan gamma. Seperti ini. Itu kenapa diperoleh persamaan 1,134. Semoga bisa memahami ya. Kemudian kita tinjau vektor 4 untuk kontravariannya di ruang K. Jadi kalau tadi kita sudah memisalkan dengan posisinya, kita akan meninjau suatu vektor begitu ya. Pokoknya dia suatu vektor kontravarian di ruang K. Nah, misalkan ini dari definisi kita tadi dengan melihat vektor posisi kan kita bisa ngambil kesimpulan. Kalau ada suatu vektor S begini ya.
Jadi ada suatu vektor S, mu, begitu, didefinisikan dengan S0, Sm, di mana M ini adalah bagian ruangnya, begitu. Vektor pada 3 koordinat Kartesian atau X, Y, Z, begitu ya. Ini sukunya berarti ada S0, kemudian ada vektor S-nya. Ini adalah kalau kita nyatakan ini adalah bagian skalarnya, ini adalah bagian vektornya. Waktu kan skalar, sedangkan kalau koordinat vektor dalam X, Y, Z itu biasanya kan kita nyatakan dalam vektor. Maka di sini ada perbedaan. Satunya itu disimbolkan dengan tipis, huruf tipis ya, S0, satunya dengan tebal karena maksudnya di sini adalah ini bagian vektornya begitu. Ini bagian skalar, ini bagian vektornya. Berarti ada juga vektor kontravarian di ruang K tilde. Kalau di ruang K tilde bagaimana? Ya S mu tilde begitu sama dengan S tilde 0, S tilde M. Sama seperti tadi bagian skalar, bagian vektornya. Kemudian menggunakan kaidah transformasi untuk komponen kontravarian, kita bisa memperoleh ternyata S0 itu tidak S0 tilde, tidak lain adalah do X tilde 0 diturunkan terhadap do X nu dikalikan dengan S nu. Nah, ini bisa kita bagi menjadi dua, bagian dari skalarnya juga bagian dari vektornya. Jadi nu ini kita bagi menjadi menjadi dua. Jadi untuk komponen ke-0 dan untuk komponen 1, 2, 3 begitu ya. Nah, untuk komponen ke-0-nya ya sama dengan ini. Kita melihat transformasi kita dari mulai persamaan 1.31 sampai dengan 1.34. Jadi misalkan ini do X tilde 0 per do X 0 tidak lain punya nilai gamma. Maka muncul nilai gamma. Didapatnya dari mana? Persamaan 1.134. Jadi gunanya persamaan 1.3 berapa tadi? Lupa saya. 1.31 sampai 1.34 kalau nggak salah. Nah, itu di sini. Kalau kita memerlukan untuk transformasi koordinat untuk suatu vektor yang lain. Jadi yang ini berarti kita gunakan persamaan 1.134 ya, nilainya gamma. Maka masukkanlah menjadi gamma di sini. Kemudian bagaimana untuk xn-nya? Xn-nya ini tidak lain berubah menjadi gamma begini Vn per C. Nah, ini kok bisa dapat seperti ini dari mana? Teman-teman ingat kembali untuk persamaan 1.33. Jadi ini tidak lain adalah persamaan 1.133. 1.33 tadi persamaannya apa? Ya gamma V ke I, karena ini simbolnya N diganti dengan N per C dikalikan Sn. Begini ya. Kemudian dua persamaan ini bisa kita dekatkan begitu dengan cara dikeluarkan nilai gammanya. Jadi kalau saya keluarkan nilai gammanya, suku pertama sisa Sn0 saja, benar ya. Suku kedua sisa yang mana? Fn per C dikalikan dengan Sn. Nah, karena ini Vn Sn ini tidak lain adalah simbol dot product. Jadi Vn seperti ini dikalikan Sn seperti ini ya. Indeks bawah atas seperti ini artinya adalah V dot S. Jadi maknanya adalah dot product. Kalau di tensor biasanya ya. Maka inilah kemudian yang berubah menjadi simbol dot product. Terus C-nya tetap. Oke, semoga mudah dipahami. Tidak terlalu sulit ya. Nah, kemudian Sm tilde atau S tilde M ya, itu tidak lain juga turunan begitu ya. Turunan dari nilai do X tilde M per do nu dikalikan S nu. Sama seperti tadi, kita pisahkan juga bagian untuk komponen ke-0 dan 1, 2, 3. Komponen ke-0-nya ya dengan cara turunan terhadap 0. Maka do X mu do X0 S0. Nah, suku ini sama dengan apa? Nah, tadi ingat lagi tadi ya. Kemudian yang suku ini juga sama dengan apa? Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan dx tilde m per dx0 itu tidak lain adalah persamaan 1.32. Jadi ini tidak lain adalah persamaan 1.32. 1.132. Kemudian suku yang ini persamaan apa? Mn seperti ini. Mn itu tidak lain adalah sama seperti tadi turunan do X tilde I terhadap do X
J. Nah, ini tidak lain persamaan 1.131 begitu. Jadi kita nanti tinggal memasukkan aja hasil dari persamaan 1.32 ya. Ini merupakan hasil persamaan 1.32 ditambah dengan hasil dari persamaan 1.31. Hanya bedanya simbol IJ-nya diganti di sini. Diganti dengan simbol M dan N. Semoga teman-teman tidak bingung. Nah, kemudian setelah kita peroleh persamaan ini, kita sederhanakan. Oh, ternyata di sini ada suku S0-nya, di sini ada SN-nya. Nah, ini kalau kita jadikan satu berarti SM begitu ditambah dengan gamma min 1 S dot V per V kuadrat dikalikan VM. Nah, oke, taunya ini S dot V-nya dari mana? Nah, teman-teman ingat kembali. Di sini ada perkalian Fn, Sn. Nah, ya ini ada Fn, Sn. Ini kalau saya tulis di bawahnya begitu ya, berarti kan gamma min 1 begini. Vm begini ya, Vm. Kemudian di sini Fn dikalikan dengan Sn. Lah, suku ini kan sama seperti tadi menjadi dot product. Dot product itu depan belakangnya boleh ditukar. Jadi ini kan menjadi hasilnya adalah S dot V seperti ini ya. Vm-nya keluar per V kuadrat. Nah, ini kan sama. Akhirnya ini persamaannya berubah gamma min 1 begini. S dot V ya per V kuadrat. Ini kalau dikasih simbol vektornya begini ya. Kemudian dikalikan dengan Vm. Nah, inilah yang menjadi suku bagian di sini. Begitu. Kemudian di sini ada gamma S0 per C. Ini tidak lain kan persamaan ini tadi, tinggal kita masukkan di sini. Terus kemudian, loh kok muncul SM di sini, Bu? Munculnya itu didapatnya dengan perkalian ini. S ini kalau kita kalikan dengan delta mu M, delta Mn, itu kan ingat delta Mn itu hanya memiliki nilai 1 ketika M sama dengan N. Jadi kalau perkalian dari delta ini Mn dikalikan dengan Sn itu hasilnya apa? Ya sama dengan Sm begitu, agar memiliki nilai. Maka muncullah suku S pangkat M di sini. Nah, muncul suku S pangkat M di sini. Begitu. Oke, terus kemudian yang jika dinyatakan dalam notasi vektornya menjadi, maka suku transformasi untuk S-nya begitu pada koordinat K tilde bagaimana? Ya tidak lain adalah sama dengan vektor S sendiri ditambah dengan gamma min 1 S dot V dibagi dengan V kuadrat dikalikan dengan vektor V dikurangi dengan gamma S0 per CV. Nah, terus kemudian tidak lain S dot V dikalikan dengan V per V kuadrat itu merupakan S sejajar, yaitu kaidah untuk komponen vektor S yang sejajar dengan V. Oke, semoga teman-teman paham ya. Tidak terlalu sulit. Bismillah, pelan-pelan belajarnya. Kemudian, nah S sejajar ini berarti ini kita gantikan ini. Oh, berarti tadi suku S dot V dikalikan V per V kuadrat sama dengan S sejajar. Maka ya kita masukkan. Muncul F sejajar di sini. Nah, ini muncul S sejajar di sini. Kemudian, nah gamma min 1 kalikan S sejajar. Ya tinggal dikalikan di sini. Karena ini tadi ada S dot V, berarti ini muncul S sejajar, begitu ya. Terus kita masukkan, nah gamma min 1 S sejajar dikurangi dengan gamma S0 per C per V. Oke. Sudah, insya Allah mudah ya. Kemudian bagaimana suku untuk komponen tegak lurusnya? Komponen tegak lurusnya ya pada koordinat K tilde sama dengan komponen tegak lurus pada koordinat K. Jadi kalau S tegak lurus tilde sama dengan S tegak lurus begitu. Selanjutnya jika ditinjau komponen 4 untuk vektor kontravariannya bagaimana? Jadi misalnya ini kita punya vektor kecepatan 4 untuk kontravarian. Nah, kontravariannya berarti disimbolkan dengan apa? Ya, komponen ke-0-nya dan komponen 3 dimensinya. Jadi komponen ke-0-nya tidak lain adalah gamma C, kemudian komponen untuk ruang 1, 2, 3-nya adalah gamma dikalikan V.
Kemudian sehingga kita peroleh ini suku S0-nya begitu. S0-nya untuk vektor kontravarian kecepatan berarti suku ke 0-nya tidak lain ya ini gamma C, kemudian vektor untuk bagian vektornya adalah gamma dikalikan V. Oke, terus kemudian vektor ke 0 dengan menggunakan hasil persamaan 1.137 untuk komponen ke 0 maka diperoleh gamma tilde C sama dengan gamma dikalikan gamma C plus gamma V kecil dot V besar per C. Oke. Persamaan 1.37 apa? 1.37 coba kita buka kembali. Jadi tadi persamaan 1.37 ya. Jadi 1.37 tadi persamaannya tidak lain adalah suku S0-nya, begitu ya. S0 tilde itu sama dengan gamma, kemudian suku S0, pangkat atas ya. Kok pangkat atas ini kontravarian? Oke. S0 kemudian dikurangi dengan S dot V bukan vektor ya, kemudian per C. Nah, ini yang kita kemudian gantikan untuk dikalikan dengan gamanya. Jadi kalau kita anukan persamaan 137 kemudian kita gantikan ya tinggal dikalikan saja. Berarti gamma, kemudian suku S0-nya berapa? Suku S0-nya adalah gamma C. Kemudian ditambah dengan S dot V per C. Nah, tinggal dikalikan gamma masuk di sini, begitu ya. Oke, semoga mudah dipahami oleh teman-teman dan tidak menjadi hal yang sukar begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang memberikan hasil bahwa dari persamaan ini akhirnya kita bisa tahu ini perbandingan antara gamma tilde per gamma. Nilainya berapa? Tidak lain adalah gamma dikalikan 1 plus V dot V besar per C kuadrat. Nah, persamaan di atas menghubungkan faktor dilatasi partikel yang bergerak di kedua kerangka. Sedangkan dengan menggunakan persamaan 1.39, kita bisa memperoleh bagian untuk komponen vektornya tidak lain adalah gamma tilde dikalikan V tilde itu adalah gamma V ditambah dengan gamma min 1 dikalikan V terus V kecil dot V besar per V kuadrat begitu dikalikan V dikurangi gamma dikalikan gamma C per C V atau teman-teman bisa lihat di persamaan 1.148. Nah, ini juga kita bisa sederhanakan begitu bentuknya ya. Jadi bentuknya menjadi apa kalau kita sederhanakan? Kita sederhanakan menjadi V ditambah gamma min 1 V dot V besar per V kuadrat V minus gamma gamma dikalikan V besar terus kemudian dibagi dengan gamma per 1 min V dot V per C kuadrat. Kok bisa diperoleh seperti ini? Bagaimana bisa diperoleh seperti ini? Dengan cara teman-teman bisa memasukkan begitu ya faktor dari gamma per gamma tilde. Jadi semua komponen gamma di ruas di ruas kanan pada persamaan 1.48 bisa teman-teman masukkan ke kiri atau sebaliknya. Jadi caranya adalah dengan cara teman-teman masukkan ini suku ini ke sini. Jadi kalau saya perolehnya kalau nilai ini saya masukkan ke ruas kanan kan otomatis semua ruas ini kan punya persamaan gamma ini ya, gamma terus ini V ditambah sekian sampai dengan V besar ini ya. Nah, ini kan muncul faktor gamma di sini. Kemudian gamma yang di ruas kiri saya pindahkan ke ruas kanan. Sehingga di ruas kanan itu akan muncul ini pembagian. Misalkan kita kalikan dengan sepergamma saja wes. Sepergamma tilde, maka kan di kedua ruas muncul nih ruas kiri tinggal V saja begini ya, ruas kanan muncul gamma per gamma tilde. Nah, gamma per gamma tilde dikalikan V titik-titik sekian sampai ini ya, satu baris ini. Nah, gamma ini dikalikan saya hapus saja biar lebih jelas ya. Nah, kemudian faktor gamma per gamma ini kan tidak lain sama dengan seper ini.
Jadi kalau ini adalah gamma tilde per gamma lah. Kalau saya punya gamma per gamma tilde, ya tinggal 1 per. Ya, 1 per gamma, 1 plus V kecil dot V besar, begini, per C kuadrat seperti ini. Nah, ini yang kemudian teman-teman masukkan ke sini. Gantikan untuk persamaan ini. Nah, ini kita gantikan ke sini. Maka muncullah faktor sepergamma di sini. Yang tidak lain ini yaitu tadi, gamma per gamma tilde. Oke, semoga paham ya. Nah, kalau sudah ketemu, kita sudah bisa nih mendeskripsikan persamaan untuk vektor pada koordinat K tilde untuk kecepatan tiganya. Jadi dengan kerangka acuannya adalah K tilde. Terus kemudian bagaimana kaidah untuk vektor yang sejajar? Nah, vektor yang sejajar tidak lain ya ini, vektor sejajar pada koordinat K tilde itu sama dengan vektor sejajar pada koordinat K dikurangi dengan ini adalah kecepatan dari koordinat K tilde, kemudian dibagi 1 min V dot V besar per C kuadrat. Oke. Bagaimana dengan komponen tegak lurusnya? Komponen tegak lurusnya ya sama dengan ini. Jadi komponen tegak lurus sama dengan komponen tegak lurusnya dibagi faktor pembagian gamma per gamma tilde tadi. Atau dibagi dengan gamma 1 min V dot V per C kuadrat. Kemudian berikut ini kalau kita tinjau vektor momentum 4-nya bagaimana? Ya tinggal P mu. Ya, P mu sama dengan E per C, P. Kemudian S0-nya, bagian vektor ke 0-nya mana? Vektor ke 0-nya adalah E per C. Kalau teman-teman bingung ini penjabarannya dari mana, teman-teman bisa ingat video yang sebelumnya. Kita sudah bisa mendeskripsikan besaran momentum pada video itu. Terus kemudian, nah suku vektornya bagaimana? Komponen vektornya. Komponen vektornya tidak lain adalah momentum P vektor. Jadi kalau kita tulis kaidah transformasi Lorentz untuk energinya tidak lain adalah energi pada koordinat K tilde per C begitu ya, sama dengan gamma dalam kurung E per C minus P dot V per C seperti ini. Kemudian bisa kita sederhanakan berarti E tilde tidak lain adalah gamma dalam tanda kurung E min P dot V. Lah ini diperolehnya dari mana? Dengan cara teman-teman memindahkan ruas suku C di sini. Suku C di sini kalau teman-teman pindah ruaskan di sebelah kanan ini menghilangkan semua suku C di sini. Maka hilang di sini, ya. Kemudian bentuk dari 1,56 di atas sama dengan persamaan 1,58. Adapun kaidah transformasi Lorentz untuk vektor 3-nya adalah nah, sama seperti ini. Berarti P vektor tilde sama dengan P ditambahkan gamma min 1 P dot V per V kuadrat dikalikan V minus gamma E per C kuadrat V. Sehingga komponen momentum 3 yang sejajar dan tegak lurus kita ikuti kaidahnya sama seperti tadi juga. Jadi bagian dari komponen yang sejajarnya ya P sejajar ditambah gamma min 1 kalikan P sejajar dikurangi gamma E per C kuadrat begitu dikalikan V. Nah ini bisa teman-teman sederhanakan. Nah suku ini kok bisa seperti ini? Ini ada P. Ya ini kalau kita kalikan kan ada gamma P. Ya ini kita kalikan ke sini ada gamma P. Ini kita kalikan ke sini ada P. P sama P kan bisa menghilangkan ini. Maka hanya sisa muncul suku gamma P saja. Jadi kalau kita jabarkan ini kan gamma P sejajar vektor dikurangi P saja, P sejajar, ini P sejajar begini ya. Nah, ini kan hilang oleh suku ini. Suku berikutnya masih gamma V vektor per C kuadrat. Maka sisa hanya 3 suku ini. Gamma dikalikan P ya, dikurangi dengan gamma EV per C kuadrat. Maka muncullah suku ini ya. Kemudian dengan komponen sejajarnya sama ya untuk nilai P. Terus kemudian selanjutnya kita tinjau vektor gaya 4 kontravariannya. Ini juga sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi penjabaran persamaan 1,160 kita tidak ulangi. Kita hanya langsung meninjau bagaimana suku untuk skalar dan vektornya begitu ya. Untuk bagian skalarnya atau komponen suku koordinat ke nolnya atau dimensi nolnya ya sama dengan ini. Gamma dikalikan F dot V per
C. Kemudian suku vektornya yang mana? Ya gamma V. Transformasinya sama tadi, mengikuti kaidah dengan teman-temannya yang tadi. Jadi ya misalnya untuk transformasi gayanya gamma tilde V tilde sama dengan gamma V ditambah gamma min 1 ini seterusnya ya. Kemudian nah kok bisa seperti ini? Sama langkahnya, teman-teman ingat kembali tentang besaran. Di sini ada gamma, di sini ada gamma tilde. Gamma per gamma tilde tidak lain adalah 1 per gamma 1 min V kecil dot V besar begitu per C kuadrat. Jadi teman-teman ingat kembali. Itu kenapa pada transformasinya muncul suku bagian pembagi ini. Yang tidak lain didapatnya ya dari gamma per gamma tilde. Nah, kemudian kita bagi komponen tegak lurus dan komponen sejajarnya. Komponen tegak lurusnya dulu aja ya. Dan sama dengan ini. Komponen tegak lurus dibagi dengan faktor gamma dikalikan 1 min V kecil dot V besar per C kuadrat. Nah, komponen sejajarnya bagaimana? Komponen sejajarnya ya berarti ini semua. Ya, tidak sulit ya. Semoga bismillah, insya Allah bisa. Nah, kemudian selanjutnya ditinjau. Nah, ini misalkan ini ternyata itu kecepatan bendanya atau partikel yang diamati itu sama dengan kok kecepatan dari koordinat K tilde, atau kita bisa katakan itu terhadap koordinat K ya. Jadi misalkan pengamat berada pada koordinat K itu melihat ada satu partikel begitu yang diam pada koordinat K tilde tetapi ikut bergerak dengan koordinat K tilde begitu. Nah, inilah yang disebut dengan tinjauan V sama dengan V kecil sama dengan V besar, maksudnya di situ. Nah, berapa nilai besarannya ini? Maka kita bisa peroleh nilainya adalah ini. 1 min V dot V per C kuadrat itu sama dengan pangkat negatif 2 dari gamma. Kemudian ada juga nanti adalah F didotkan dengan V dikalikan V tidak lain ya sama dengan komponen sejajarnya kan, karena V kecilnya kan sejajar dengan ini ya. Kemudian nah ini untuk komponen ke-0-nya. Komponen ke-0-nya tidak lain sama dengan komponen sejajarnya. Komponen tegak lurusnya hanya muncul faktor gamma di sini. Caranya bagaimana? Dengan cara mensubstitusikan saja tadi besaran-besaran yang diperlukan ya. Ini tadi kan suku ini sama dengan gamma min 2. Jadi kalau untuk yang bagian tegak lurus di sini ada gamma dikalikan gamma minus 2 karena suku ini kan sama dengan gamma minus 2 tadi. Ya, kalau sama dengan gamma minus 2 berarti ya tinggal gamma minus 1 seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah tahu kaidah transformasinya. Nah, ini adalah untuk gaya tiganya. Oke, terus kita juga akan mempelajari bagaimana transformasi Lorentz untuk besaran elektrodinamika. Misalnya kita mengetahui ada ρ dan V berturut-turut merupakan rapat muatan dan kecepatan aliran relatif terhadap suatu kerangka inersia K dengan rapat arus J itu dirumuskan dengan J vektor itu sama dengan ρ dikalikan V vektor begitu ya. Persamaan kontinuitas muatan dinyatakan sebagai berikut. Jadi kita turunkan D per dot begitu ditambah nabla begitu ya, dot J sama dengan 0. Kemudian kita akan mendeskripsikan tentang komponen dari vektor potensial 4-nya. Jadi dalam elektrodinamika kita akan mengenal adanya potensial listrik psi gitu ya, dan vektor potensial listriknya untuk 3 itu adalah A misalkan. Kemudian dari besaran ini maka kita bisa mengenal vektor komponen 4-nya itu terdiri dari bagian dari skalarnya, psi-nya ya, psi-nya. Kemudian ini per C, koma dari bagian dari potensial 3-nya. Kemudian mengikuti satuan SI terdapat perumusan berikut ini. Jadi ada persamaan seper C kuadrat dosi per dot T plus nabla dot A sama dengan 0. Kemudian negatif seper C kuadrat do A per dot T do kuadrat A per dot T kuadrat ditambah Laplacian A sama dengan mu 0 C. Kemudian kita juga mengenal persamaan minus 1 per C kuadrat do kuadrat C per dot T kuadrat plus nabla
ablasi begitu sama dengan mu 0 rho C kuadrat. Nah, gabungan dari persamaan-persamaan itu akan menghasilkan bahwa delta A mu itu tidak lain adalah negatif mu 0 C mu. Kemudian, nah, vektor kerapatan 4-nya atau C mu-nya, sehingga kita bisa peroleh nih. C mu tidak lain adalah C0, vektor C-nya. Nah, tadi kan kita sudah peroleh ya. Nilai dari C0-nya mana? C0-nya adalah rho dikalikan C. Kemudian nilai C vektornya tetap. Kemudian operator untuk delta begitu ya. Delta didefinisikannya sebagaimana? D mu D mu, atau kita boleh tulis sama dengan negatif seper C kuadrat do T kuadrat ditambah Laplasian. Nah, kemudian Laplasian ini yang kemudian dijabarkan yang tidak lain artinya adalah turunan parsial dari suatu nilai kemudian terhadap semua sumbunya. Jadi kalau di sini ya dia terhadap vektornya, maka ya terhadap x kuadrat, y kuadrat, z kuadrat begitu ya. Kemudian operator untuk turunan 4 kovarian dan kontravarian masing-masing dituliskan sebagai berikut. Jadi untuk komponen turunan derivatif kovariannya ya, maka ya do per do x mu begitu tidak lain adalah do per do x nolnya, do per do x M-nya. M-nya mana? M-nya berarti yang bernilai untuk nilai 1, 2, 3 M-nya ya. Jadi untuk 3 koordinat ruangnya begitu. Terus kemudian do mu itu didefinisikan dengan eta dikalikan mu nu dikalikan do nu. Jadi kita menerapkan eta ini ya. Kemarin kita juga sudah jelaskan apa eta ini. Kemudian kita kalikan dengan turunan dari kovariannya. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya ya negatif seper C do per do T, nabla begitu ya. Terus oh ya ini kok nilainya positif Bu, di sini kok negatif. Ingat eta untuk suku 00 punya nilai negatif 1, maka muncul negatif di sini tuh asalnya dari situ. Kemudian bentuk syarat Lorentz untuk 1.175 dapat dituliskan sebagai berikut. Maka do mu A mu sama dengan 0. 1.175 yang mana? 1.175 itu tidak lain adalah persamaan ini. Jadi persamaan ini tadi ya. Nah, ini kan tidak lain sebenarnya mengenai ini. Jadi kita mengenakan turunan kovariannya begitu ya, operator turunan kovariannya terhadap A mu atau besaran kontravarian, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Kemudian sedangkan untuk bentuk kontinuitas muatan pada persamaan 1.173 dapat dituliskan menjadi do mu J mu sama dengan 0. Dapatnya dari mana ya? Karena aturan ini tadi. Jadi derivatif kovarian terhadap kontravarian itu sama dengan 0. Kemudian, kaidah transformasi Lorentz untuk komponen vektor kerapatan 4-nya akhirnya diperoleh persamaan berikut. Jadi, nilai dari rho tilde C tidak lain adalah gamma dikalikan rho C minus C dot V per C. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan komponen ke-0 begitu ya. Komponen ke-0-nya rho tilde ini sama dengan C. Kemudian, C-nya bisa kita pindahkan ruas menghilangkan semua suku C di persamaan di ruas kanan. Jadi kalau kita terapkan misalkan, nah ini kan tidak lain C-nya hilang di sini ya. Nah, kemudian ini rho tilde ya sama dengan suku C-nya tadi hilang, suku ini tidak hilang tapi menjadi pangkat 2. Nah, ini menjadi pangkat 2. Nah, ini muncul jadi pangkat 2 nanti ya. Nah, di sini. Kemudian, serta nilai J-nya bagaimana? J-nya tidak lain adalah J ditambah gamma min 1 J dot V per V dikalikan V minus gamma rho V. Nah, bentuknya kok bisa jadi seperti ini? Sama seperti materi yang kita bahas sebelumnya, baik terkait gaya maupun kecepatan perubahannya. Kemudian, suku sejajarnya adalah gamma dikalikan J sejajar dikurangi rho V. Kemudian terus kemudian kita lanjutkan.
Kita turun sebentar ya. Nah, terus kemudian tegak lurusnya juga sama ya, sama dengan bagian dari tegak lurusnya. Sementara itu, kaidah transformasi Lorentz untuk komponen potensial 4-nya menjadi bagaimana? Ya, si tilde per C sama dengan gamma si per C minus A dot V per C. Kemudian si tilde C-nya bisa kita pindah ruaskan atau kita bagi di semua ruas, maka hilang gitu ya. Gamma si minus A dot V seperti ini. Serta kita juga bisa tahu komponen potensialnya A tilde sama dengan A ditambah gamma min 1 A dot V per V kuadrat per dikalikan V minus gamma si C kuadrat V, begitu ya. Ini komponen ke nolnya, ini kan komponen vektor 4-nya ya. Kemudian suku tegak lurusnya bagaimana? Suku tegak lurusnya ya tinggal A tilde tegak lurus sama dengan A tegak lurus. Jika kita mencari transformasi baliknya tinggal dibalik begitu saja ya besarannya. Kemudian, nah, substitusikannya V-nya itu menjadi negatif V. Nah, maka diperoleh besaran ini. Teman-teman bisa baca sendiri insya Allah. Mudah, semoga apa yang coba saya jelaskan tentang penjabaran persamaannya bisa teman-teman pelajari dan ambil hikmahnya, atau mungkin bisa sambil teman belajar begitu ya kalau ada yang dirasa sukar untuk menjabarkan persamaannya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman ambil sisi bagusnya, sisi baiknya begitu ya. Jadi terkait penjabaran yang tadi bisa menambah pemahaman teman-teman. Apabila dalam menjelaskan tadi ada sedikit yang salah, mohon dikoreksi, gak apa-apa ya. Bisa menuliskan di kolom komentar mungkin kalau ada yang dirasa kurang tepat. Dan bisa jadi bahan pembelajaran untuk saya sendiri. Oke, kemudian untuk video selanjutnya saya akan coba bikin soal latihan ya, soal-soal latihan dari bab ini. Semoga teman-teman masih menyimak begitu video-video saya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.